Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salam Terkafi dengan NIM 2021-07-164. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah dasar psikologi Islam dengan dosen mata kuliah Dr. Halim Purnomo dengan membawakan tema antisipasi perilaku kriminal di media sosial. Saya dari kelas International Program of Islamic Communication, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam, Angkatan 2021. Untuk abstrak, data terbesar dengan mudah menggunakan inovasi data dan web saat ini. Meski demikian, berbagai persoalan muncul akibat inovasi ini, misalnya kesalahan digital dan penyebaran data tipuan. Kontrol data sangat penting untuk pengumpulan data dan sumbernya. Tinjauan ini mengungkapkan cara mengalahkan kejahatan dunia maya dan penipuan melalui penentuan data yang tepat. Metodologi subjektif dengan menulis berkonsentrasi pada strategi yang digunakan dalam penelitian ini dan dilengkapi dengan informasi dan catatan. Konsekuensi dari tinjauan menunjukkan bahwa kesalahan digital dan penyebaran data fabrikasi benar-benar terjadi hingga hari ini. Ada 3 bawah Undang-Undang ITE di Indonesia yang dapat dilakukan pelaku kejahatan digital dengan memanfaatkan Facebook, yaitu bahwa mengabaikan kehormatan pasal 27 ayat 1, mengangkat berita atau berita 27 ayat 3, dan menyebarkan fitnah, tergantung pada kebangsaan, agama, ras, dan antara identitas, stan, dan atau sara, pasal 28 ayat 2. Upaya untuk mencegah cybercrime harus dimungkinkan dengan melindungi PC dan dari infeksi, menjaga keamanan, menjaga email, memastikan ID atau records, membuat penguatan informasi dan secara konsisten luar biasa pada data. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih sumber data dari web untuk menghindari risiko kejahatan dunia maya, khususnya ketepatan, ketenaran, objektivitas terkini, penyertaan bukti kuat, dan bahasa dan gaya penulisan. Untuk kata kunci abstrak: cybercrime, hoax, internet, media sosial, Facebook, dan undang-undang ITE. Kemajuan dalam informasi data saat ini secara signifikan mempengaruhi perubahan sosial pada individu di planet ini. Mengingat perubahan perilaku dalam mengejar data, hal ini diperkuat dengan hadirnya web sebagai media pencarian data modern. Pencarian data melalui web sebenarnya telah menjadi pola paling mutakhir untuk daerah setempat, baik skolastik maupun non-skolastik. Sumber data dapat diatur sebagai sumber data tercetak dan tidak tercetak atau elektronik. Untuk situasi ini, sumber data dari web diingat untuk kelas sumber data tidak tercetak. Tanpa memahami kehadiran web saat ini, membuat lebih mudah bagi seseorang untuk mendapatkan data berbagai wilayah di planet ini, berkolaborasi satu sama lain tanpa bertemu secara dekat dan pribadi. Lagi pula, penggunaan web yang tidak terkendali menyebabkan berbagai pelanggaran di internet. Jumlah pelanggaran online atau dikenal sebagai kejahatan dunia maya telah menjadi mode baru. Ini di banyak negara saat ini, mengingat untuk Indonesia episode ini terjadi mulai sekitar tahun 1983. Kejahatan digital adalah setiap tindakan individu pengumpulan individu zat sah yang menggunakan PC sebagai metode untuk melakukan pelanggaran dan PC sebagai fokus pelanggaran. Sesuai informasi dari Polri, sejak April 2020 hingga bulan ini ada sekitar 937 kasus yang terungkap. Dari 937 kasus tersebut, ada 3 kasus dengan jumlah terbesar, khususnya kasus provokatif kebohongan, konten menghina, dan wacana penghinaan yang paling banyak menyumbang sekitar 473 kasus.
Kemudian disusul dengan pemerasan online dengan 259 kasus dan zat cabul dengan 82 kasus. Pelanggaran cybercrime di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Data dan Pertukaran Elektronik (UU ITE) pasal 27 dan 28. Namun hingga saat ini eksekusinya belum diperluas, sebagaimana ditegaskan dalam bukti buku kejahatan digital terhadap data sebagai metode pembuktian. Cybercrime sangat mudah untuk disebarkan dalam dibuat melalui media berbasis web, karena media online memberikan panggung kepada klien untuk mendiskusikan tema apapun tanpa pengawasan atau kontrol. Misalnya, Facebook mendukung klien berinteraksi dengan orang lain, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, kemudian membuka situasi yang menjanjikan untuk pelanggaran digital seperti perampasan, eksploitasi untuk membunuh, dan yang paling sering mungkin yang dalam isu adalah penyebaran dan atau berita hoax. Kajian pustaka. Pertama, informasi dan sumber informasi internet. Data merupakan salah satu istilah atau kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam referensi Oxford English Word, data memiliki makna the activity of illuminating, the activity of telling, or reality of being recounting something that which one apprehended or tell in such news. Sementara itu, dalam KBBI berbasis internet, data mempunyai arti secara spesifik, data pemberitahuan atau berita tentang sesuatu. Keseluruhan mengandung makna yang menjunjung tinggi keteraturan yang terdapat dalam potong-potongan. Pengertian data menurut Easterbrook adalah rekaman keanehan yang diperhatikan atau bisa juga berubah pilihan-pilihan yang dibuat. Sesuatu yang mempengaruhi atau mengubah cara pandang. Data dapat dimaknai sebagai sesuatu yang memberikan data atau peringatan yang memiliki nilai penting dan dapat mempengaruhi atau mengubah kondisi jiwa manusia. Data merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Dengan data, manusia akan mengetahui peristiwa-peristiwa baru yang sekarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan iklim umum. 2. Cybercrime dan penyebaran berita palsu atau hoax. Cybercrime adalah berbagai pemanfaatan jaringan phishing untuk tujuan kriminal maupun kriminal inovatif dengan menyalahgunakan kenyamanan inovasi canggih. Sementara itu, Mansur menggambarkan cybercrime dengan semua kesalahan yang diidentifikasi dengan kerangka data itu sendiri, dan kerangka korespondensi yang merupakan metode untuk menyampaikan atau memperdagangkan data ke berbagai pertemuan, atau disebut transmitter atau originator to beneficiary. Secara keseluruhan dapat diartikan sebagai semua jenis tindakan non-pidana atau melanggar hukum yang menggunakan inovasi PC, tergantung pada kompleksitas kemajuan inovasi web. Sedangkan penjahat digital adalah individu yang menyelesaikan demonstrasi yang melanggar hukum dengan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan atau melakukan pelanggaran terhadap kesalahan digital. Sebenarnya seperti pelanggaran tradisional, kejahatan dunia maya juga terdiri dari banyak jenis. Berbagai jenis pelanggaran yang dapat diurutkan sebagai kejahatan dunia maya, termasuk kesalahan email, peretasan, perang psikologis digital, kesalahan moneter, hiburan seksual digital, pengikut digital, dan sebagainya. Salah satu jenis kejahatan dunia maya adalah penyebaran berita palsu atau hoax, khususnya berita yang sengaja dibuat untuk menyesatkan pembaca. Kebohongan adalah suatu isu atau data palsu yang dibuat dan disebarkan oleh seseorang atau perkumpulan dengan alasan tertentu. Data hoax umumnya disebarkan oleh individu yang membuat dan tersebut. Namun dapat dibayangkan bahwa orang yang secara tidak sengaja menyebarkan data tersebut karena tidak adanya pemahaman. Untuk metode penelitian ini sambil eksplorasi. Eksplorasi ini diarahkan dengan menggunakan metodologi subjektif dengan konsentrasi penulis pada strategi. Pemeriksaan informasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tulisan dari buku catatan harian, situs atau karya logis lainnya. Kemudian diurai dan disebutkan dalam percakapan hasil eksplorasi.
Motivasi di balik tinjauan ini adalah untuk memperjelas komponen apa yang diingat untuk kelas kejahatan dunia maya, khususnya melalui media berbasis web, Facebook, dan diyakini bahwa pembaca akan benar-benar ingin melihat lebih dalam tentang kejahatan dunia maya dan penggunaan UU ITE. Melalui beberapa kasus yang digambarkan oleh penulis ini dengan tujuan masuknya tersebut agar pembaca lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media online, khususnya media berbasis web seperti Facebook. Untuk pembahasan upaya untuk mengatasi bahaya cybercrime. Klien media online khususnya Facebook diharapkan berhati-hati dan menjaga moral agar tidak terjadi pelanggaran hukum cybercrime. Sebagai dari model di atas dapat diisi sebagai pemberitahuan kepada setiap individu yang sengaja atau tidak menyalahgunakan media berbasis web sebagai tempat untuk menumpahkan kata-kata yang menyinggung atau semacamnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko kejahatan dunia maya adalah: pertama, melindungi komputer. Cybercrime seringkali dilakukan oleh pelaku melalui penyebaran virus melalui internet. Setidaknya setiap pengguna komputer perlu mengaplikasikan beberapa program untuk menjaga keamanan, yaitu antivirus, anti-spyware, dan firewall. Fungsi dari ketiga aplikasi tersebut menjaga perangkat komputer dari virus yang semakin beragam. Persepsi masyarakat Indonesia terhadap keamanan internet dengan pemasangan antivirus sebesar 58,52%. Itu artinya sebagian besar masyarakat pengguna internet di Indonesia belum menyadari arti pentingnya sebuah keamanan cyber, dan ini memungkinkan terjadinya cybercrime. Yang kedua, menjaga privasi atau identitas diri. Pelaku cybercrime pastinya tidak akan melakukan kejahatan menggunakan identitasnya sendiri, melainkan memanfaatkan identitas orang lain. Oleh sebab itu, kerahasiaan identitas bagi segenap pengguna internet sangatlah penting, dan jangan sesekali memberitahukan identitas penting seperti nomor induk kewarganegaraan, nomor rekening, tanggal lahir, dan sebagainya kepada orang lain yang belum dikenal, karena akan sangat mudah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan cybercrime. Selain itu, pengguna internet harus selalu berhati-hati dan waspada apabila mengisi identitas diri pada aplikasi atau situs web yang kurang terpercaya. Biasanya pelaku cybercrime mengarahkan unsur pada sebuah link dan meminta untuk memasukkan biodata. Hanya 61,38% masyarakat pengguna internet Indonesia yang menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan data, dan itu yang menjadi salah satu faktor cybercrime tumbuh subur di Indonesia. Yang ketiga, mengamankan email. Salah satu bentuk cybercrime yang paling mudah dan sering digunakan pelaku adalah penyerangan email. Penggunaan email harus waspada setiap menerima atau mengirim email yang belum diketahui identitasnya dengan jelas. Jika menerima email dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan pesan yang aneh atau mengarahkan pada link tertentu, maka baiknya selain itu juga harus mewaspadai email palsu yang sekarang banyak digunakan pelaku cybercrime. Yang terakhir, melindungi ID atau akun. Pengguna kata sandi dalam sebuah aplikasi selain mudah diingat juga harus bervariasi. Setiap kali membuat kata sandi pada sebuah aplikasi sebaiknya menggunakan kombinasi angka, huruf, dan simbol agar tidak mudah diketahui orang lain, dan dibajak menggunakan password yang sulit dan bervariasi merupakan tindakan tepat guna menghindari cybercrime. Selain itu, sebaiknya password harus rutin diubah secara berkala dan mengeluarkan akun atau logout dari aplikasi setiap meninggalkan komputer, biasanya dalam penggunaan komputer kantor atau dalam warnet. Kedua, seleksi informasi dari internet. Web memberikan sumber data yang berbeda yang dapat memenuhi kebutuhan data kliennya. Ada banyak sumber data di web dan tidak ada batasan. Bermacam-macam elektronik dengan web dapat diakses dengan kantor online, dan jumlahnya terus berkembang, dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Penjelasan ini mendasari perlunya penentuan data melalui web. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih data dari web, khususnya yang pertama, relevansi adalah penilaian tentang sejauh mana informasi yang dikandung suatu sumber informasi sesuai dengan masalah yang akan dibahas.
Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara melihat judul, daftar isi, abstrak, dan pendahuluan atau tujuan suatu sumber, baik tercetak maupun non-cetak, termasuk situs. Kedua, akurasi adalah menentukan keakuratan suatu informasi seringkali menjadi alasan untuk mengkritisi suatu sumber informasi. Akurasi suatu informasi selalu dikaitkan dengan orang yang menulis atau yang bertanggung jawab atas informasi tersebut, dan penjelasan keakuratan sebuah informasi dalam website bisa dilihat dalam menu About Us atau Profil atau Contact Us. Yang ketiga, otoritas reputasi. Menurut Koch, faktor utama untuk menilai otoritas dari suatu sumber informasi adalah pengetahuan dan keahlian penanggung jawab pembuat informasi. Suatu sumber informasi umumnya memiliki otoritas jika ditulis oleh seseorang yang ahli atau diproduksi oleh sebuah lembaga yang dikenal berpengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu. Otoritas terkait erat dengan reputasi sumber informasi dan reputasi dari penanggung jawab yang memproduksi informasi tersebut. Selain memperhatikan faktor-faktor seleksi informasi, sebagaimana yang telah disebutkan, setiap pengguna media sosial, khususnya Facebook, Instagram, dan lain-lain, juga harus mematuhi etika dalam penyampaian informasi untuk mencegah terjadinya cybercrime dan penyebaran informasi hoax. Cybercrime dan hoax sebenarnya dapat diminimalisir apabila setiap pengguna internet menyadari batasan-batasan dan selalu memperhatikan etika berkomunikasi. Di dunia maya dengan netiquette, yaitu panduan untuk bersikap dan berlaku sesuai dengan kaidah normatif di lingkungan internet. Ini aturan netiquette adalah menyadari bahwa kita semua manusia, bahkan saat berada di internet sekalipun, mengikuti aturan seperti di kehidupan nyata saat online. Selalu ingat di mana berada ketika sedang online dan menghormati orang lain ketika sedang online. Untuk kesimpulan, cybercrime, kejahatan di internet semakin menyebabkan berbagai pelanggaran cybercrime di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada umumnya, pelaku kejahatan cybercrime, baik disengaja maupun tidak sengaja, akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik. Ada sekitar 3 pokok yang ditimbulkan oleh UU ITE di Indonesia yang dapat membebani pelaku kejahatan dunia maya yang menggunakan Facebook, yaitu mengabaikan kualitas etika pasal 27 ayat 1, mengganggu atau berpotensi menstigmatisasi pasal 27 ayat 3, dan menyebarkan penghinaan tergantung pada kebangsaan, agama, ras, dan antar golongan SARA pasal 28 ayat 2. Ancaman pidana bagi pelanggaran pasal ini sebagai diatur dalam pasal 45 ayat 1, pasal 45 ayat 3, dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Khususnya penahanan paling lama 6 tahun serta denda sebesar batas 1 miliar rupiah. Setiap klien media online dan web, khususnya Facebook, harus melakukan upaya untuk menjaga kejahatan dunia maya, termasuk dengan melindungi PC dari infeksi, menjaga perlindungan, mendapatkan email, mengamankan ID atau catatan, membuat penguatan informasi, dan terus-menerus memikirkan data ke depan. Pikirkan tentang perilaku korespondensi yang hebat dalam pilihan data. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih sumber data dari web, khususnya signifikasi, ketepatan, otoritas, reputasi, objektivitas, uang tunai, penyertaan bukti kuat, dan bahasa dan gaya penulisan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.